Sebenarnya aku gak pakai itu. Cuma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Ada yang lagi sedih nggak? Nggak ada ya? Lagi ceria semua berarti ya? Iya. Alhamdulillah kalau semuanya bahagia dan ceria. Oke, pada pagi hari ini Bapak lihat nih ya. Siapa namanya? Ferdi. Makin lama makin ganteng ya. Kemudian siapa namanya kemarin itu? Adit ya. Makin tampan dan pemberani juga. Wah. Jadi hari ini memasuki tahun ajaran baru. Sudah kenal Bapak ya kan? Nah, Bapak mengajar mata pelajaran PKN. Jadi sebelum kita belajar, Bapak mau melihat nih kerapian kalian dulu. Coba semuanya berdiri dulu. Berdiri semuanya. Periksa kerapiannya dari bawah sampai atas. Dasinya sudah lurus atau belum? Celananya ada yang masih digulung atau belum? Ya, bajunya sudah dimasukkan semua. Yang perempuan jilbabnya sudah rapi semua. Kalau sudah, sekarang silahkan duduk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Ya. Untuk hari ini Bapak akan mengabsen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada Berapa orang? dua, Siapa saja? Ila dan Almaira. Akila dan Almaira. Ada diberikan surat, titipan surat? Izin 3 hari. Oh, sudah izin. Oh ya, izin MTQ ya, untuk 3 hari ya. Oh, ya. Oke. Jadi Bapak absen satu persatu dulu ya. Aditya, Almaira, izin. Amelia, Azika Lestia Putri, Egi Nur Seldi, Jihan Talita Ulfa, Kaila Anggraini, Akila izin, Arbaim, Ramadhani, Wahyudi, Zebi Al-Hasbi, Melisa Putri, Naswa, Ferdiansah, Rasya Ananda, Siti Sahwa, Fania Nur Febriana, Yasmin. Hadir semua. Nah, tadi malam ada nggak yang buka sosial medianya? Ada nggak? Kayak Instagram,
TikTok, YouTube, ada. Ada nggak berita-berita yang kalian temui dalam sosial media kalian? Ada nggak? Jadi buka sosial media cuma lihat apa? Scroll TikTok aja, lihat yang kayak gini gitu. Terus apa lagi? Jadi kita juga harus menggunakan sosial media sebagai sarana pembelajaran. Contohnya di TikTok ya. Oh, di TikTok ternyata coba kita lihat. Kita kan masuk sekolah nih ya. Oh, jadi pembelajaran kita misalkan hari ini pelajaran PKN. Coba kita cari di sosial media. Pembelajaran PKN itu apa aja sih gitu kan? Ya. Kalau kalian menemukan salah satu video pembelajaran itu bisa kalian tonton dan pelajari. Nah, jadi kita tuh juga harus mampu menggunakan sosial media kita untuk menge-share yang baik-baik dan mencari informasi yang baik seputar pelajaran, kemudian kehidupan di dalam masyarakat, ya itu juga perlu kita cari, ya. Kemudian materi pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Ada yang tahu Pancasila itu apa? Yo. Dasar negara. Sama namanya Aditya. Betul. Pancasila merupakan sebuah dasar negara, ya. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, sekarang silakan semuanya berdiri. Ada yang mau memimpin Dirjen 1? Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, biar Bapak yang memimpin dengan hitungan, ya. Semuanya berdiri, Yuk, kita ya ada di sini. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita bisa mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali, ya. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Nah, jadi kita dapat mengetahui ya bahwasannya Pancasila itu merupakan sebuah dasar negara, pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian Pancasila ini berkaitan dengan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia, ya. Sejarah Pancasila itu terlahir banyak banyak dengan perdebatan, kemudian pemikiran, sehingga Pancasila itu dapat terbentuk. Nah, seringkali setiap hari Senin kita membacakan Pancasila bersama-sama. Nah, sudahkah kalian pernah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Pernah? Apa, Dit? Beribadah, ya. Berarti itu masuk dalam sila pertama, ya. Nah, Bapak akan menayangkan sebuah video, ya. Video pembelajaran, tapi sebelum itu kita ya, sebelum kita memulai pembelajaran,
Bapak akan menginformasikan untuk kita menyepakati kesepakatan kelas kita, oke? Jadi kesepakatan kelas kita itu adalah yang pertama kedisiplinan. Meliputi apa kedisiplinan itu? Kerapian, ya, kebersihan, apalagi keindahan, apalagi kebaikan, bisa ya. Jadi kita harus disiplin. Masuk sekolah itu tepat waktu. Kemudian baju pakaiannya harus rapi. Kemudian tempat kursinya atau ruangannya harus bersih. Ya. Kemudian habis kedisiplinan, yaitu sekarang mengenai di dalam pembelajaran kita tidak boleh ribut. Kita tidak boleh lari-larian. Kalau mau izin kita harus kepada gurunya izin dulu terlebih dahulu. Jangan asal selonong sana, selonong sini, lari sana, lari sini. Ya, ingat kalian sudah besar, sudah SMP, sudah remaja ya. Kemudian kalau di dalam kelas itu kan ada ketua kelas, bendahara, sekretaris dan lain sebagainya. Nah, ketua kelas mengkoordinasi teman-temannya, misalkan ribut jangan sampai mereka berlari-lari atau bagaimana, kita harus menenangkan atau kondisi kelas kita tuh harus tenang, jangan sampai ada kegaduhan ya. Kemudian tadi mengenai kedisiplinan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita mengenai sejarah kelahiran Pancasila yang pertama adalah kita dapat mendeskripsikan pembentukan BPUPK. Kemudian mengidentifikasi kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPK. Kemudian mendeskripsikan perumusan Pancasila oleh Panitia 9. Kemudian mendeskripsikan pembentukan PPKI. Kemudian mengidentifikasi peristiwa detik-detik proklamasi dan mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak dengan baik-baik. Paham? Silahkan ditonton. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti satu asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam negara kita dan kita panca dan kita semua kita dua. Yang artinya adalah berbagai sadi yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Sejarah penulisan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode penjajahan Barat, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan risiko musim penjajah. Perlawanan terhadap penjajahan Barat tersebut terlihat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasikan dengan baik dan tersebar ke daerah. 20 Mei 1998, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Oleh karenanya, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan musik mulai mendapatkan hasil yang diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 1942, pemerintah juga menyerahkan pasca pada Jepang dan mulai menggunakan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang terpisah oleh sekutu, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Tanggal 29 April 1945,
jika membentuk BPUPKI atau untuk izin tercapai yang diberikan ke KRT dan jika BPU dalam keanggotaan 76 orang termasuk 7 orang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juli 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Sutomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya terkait akses besar negara Indonesia. Tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut menjadi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juli 1947. Tahukah kamu, berdasarkan Kepres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Raya Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juli 1945 ditetapkan sebagai Hari Raya Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosial nasionalisme, sosial demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah bentuk insinyur yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juli 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan dasar negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juli 1945. Namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau 27 Jum'at bertugas penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sidang pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai manfaat hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai padanan hidup atau way of life atau bahasa dalam bahasa Belanda. Terdapat di dalam secara logis dan dapat diterima akal sehat. Dalam pelaksanaan sehari-hari dan boleh bertahan dalam norma agama, norma kesusilaan, norma kesepakatan serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofi sosial atau ideologi negara atau stasi. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai dasar sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan peran, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup masyarakat pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis,
yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersebut ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Empat pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan kemusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan ke-2. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 otoriter, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Nah, bagaimana dengan adanya penayangan video tersebut? Apakah kalian sudah ada gambaran nih, tahu nih tentang Pancasila itu apa? Ada yang bisa menjabarkan? Ada yang mau? Adit, bisa Adit? Apa Dit? Yang kamu ketahui tentang Pancasila tadi, Dit? Pancasila itu dasar negara. Ya, betul. Gak apa-apa, apa tadi? Dan pengertian fungsi. Ya, terima kasih Adit ya, sudah berani menjabarkan tentang apa yang diketahuinya ya. Jadi tadi kita menyimak sebuah video mengenai sejarah kelahiran Pancasila ya. Bapak perjelas lagi dengan adanya PowerPoint ini, materi pembelajaran kita. Nah, jadi bab 1 yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita, yaitu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang buku tulisnya dikeluarkan ya. Buku tulisnya dikeluarkan. Kalau ada yang ingin mencatat, silakan dicatat, gak apa-apa ya. Nah, kemudian yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Kemudian melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, jadi ini adalah susunan-susunan bagaimana terbentuknya Pancasila. Kemudian sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila lahir melalui proses panjang dan penuh diskusi oleh para pendiri bangsa Indonesia. Tepatnya pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, yang sebelumnya adalah BPUPKI karena sekarang dirubah menjadi BPUPK. Kemudian pada 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang membuat rumusan awal dari Pancasila. Nah, ini ada salah satu tokoh, siapa ini? Insinyur Soekarno. Nah, jadi menurut Insinyur Soekarno terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum Pancasila terbentuk ya, sebelum sampai sekarang ini, yang sekarang kan yang pertama ketuhanan Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat
Peraturan yang dibuat hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Ada yang nggak hafal? Hafal semua pasti ya. Yang kelima apa? Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Nah, jadi ini rancangan pertamanya. Ini menurut para pendapat dari Insinyur Soekarno ya. Nah, dari Insinyur Soekarno yang pertama, sila pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, susunannya masih belum sesuai dengan Pancasila kita kan. Jadi ini masih rancangan menurut Insinyur Soekarno. Ini pendapat dari Insinyur Soekarno. Ada mau ditulis? Oh ya, silakan kalau mau ditulis. Nah, kemudian ini baru menurut Pak Soekarno. Masih ada lagi ya menurut Supomo dan Muhammad Yamin. Nah, kenapa? Nulis kan Pak? Boleh ditulis, silakan ya. Nanti lagi ya, nanti aja. Nanti Bapak tayangkan slide-nya, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Yamin, ya, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Nah, ini menurut Muhammad Yamin, ya. Yang pertama, perikebangsaan. Yang kedua, perikemanusiaan. Yang ketiga, periketuhanan. Yang keempat, perikerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan. Ini menurut Muhammad Yamin. Masih ada lagi satu. Menurut siapa? Dibaca apa? Supomo. Pak kok kok dibaca U ya? Itu penjabaran bahasa dulu ya. O sama E itu dibaca U. Supomo. Terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah persatuan. Yang kedua adalah Yang ketiga, lahir dan batin. Keempat, yang terakhir, musyawarah. Nah, kemudian dari rangkuman dari beberapa tokoh ya, dan melalui Piagam Jakarta yang sudah dibentuk, kemudian Pancasila lahir ya. Nih, Pancasila telah ditetapkan, misalkan ya, bukan misalkan, sudah ditetapkan dengan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti meliputi keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual. Oke, paham? Nah, jadi makna dari sila yang pertama adalah mengenai keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalian tahu di Indonesia ada berapa agama yang ada di Indonesia? 6 agama. Apa saja sebutkan? Katolik, Konghucu, ya, ada 6. Nah, bagaimana semua agama tersebut ya bisa ada dalam sila yang pertama ya. Kita ketahui ya bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang sangat bertoleransi. Nah, jadi semua agama masuk di dalam sila yang pertama. Keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang agama Islam dengan Allah, yang agama lainnya juga dengan kepercayaannya mereka masing-masing ya. Jadi tidak ada yang namanya diskriminasi. Semua dapat menjalankan ibadahnya sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, pentingnya yaitu kita harus saling bertoleransi antar umat beragama, antar sesama ya. Jangan sampai nih ya kita melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya
mengejek-ejek agama. Itu tidak boleh, itu akan memecah belah kesatuan. Paham? Dari sila pertama ada yang mau ditanyakan? Ya. Sila kedua yaitu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menjelaskan mengenai menghormati martabat setiap individu tanpa. Nah, jadi sila kedua ini berkaitan juga dengan sila pertama. Bagaimana kita bisa memberikan rasa adil kita terhadap sesama, ya. Jangan sampai kita saling membeda-bedakan. Kalau kita saling membeda-bedakan, ya, itu sama aja kita nanti ingin memperpecah belah negara kesatuan. Nah, ya. Kita tidak boleh memandang perbedaan latar belakang. Kita semua sama. Kita semua rakyat Indonesia. Ya. Jadi, kalau misalkan masih ada di kelas, weh Jawa, kutai, Madura. Kalian sebagai pelajar langsung bisa berbicara. Kita nggak boleh seperti itu. Mereka suku Jawa, mereka suku Kutai, mereka suku Padang dan lain sebagainya. Kita masih saudara karena kita dalam lingkup negara kesatuan. Justru perbedaan itulah yang menjadi keindahan dalam menjalani hidup sehari-hari. Contoh nih, kita punya teman, sukunya ada yang Jawa, ya kan? Kita juga bisa belajar bahasa Jawa dari teman kita yang orang Kutai ngajari bahasa Jawa. Ya kan? Jadi kita tuh harus saling bertoleransi. Toleransi itu sangat penting sekali ya. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. di sini menjabarkan mengenai membangun. Persatuan dan kebersamaan di antara individu-individu yang berbeda dalam masyarakat. Nah, berkaitan lagi nggak sama sila kedua? Berkaitan. Bagaimana kita ya mempersatukan nilai-nilai persatuan dalam kesatuan. Jangan sampai kita terpecah belah. Persatuan Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak suku, ya, banyak etnis. Kemudian apa lagi? Banyak pulau-kepulauan. Nah, jadi kalian tahu nggak Sumpah Pemuda? Tahu ya. Nah, di situ kan ada jelaskan bahwasanya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi semua yang ada di Indonesia bahasanya bahasa suku-suku itu kan berbeda kan, ya kan? Ada yang ini ngomong ini. Coba bahasa Kutai ngomong gedang. Gedang itu apa artinya? Gedang itu apa? Pepaya, ya kan? Gedang pepaya kan? Kalau dari bahasa Jawa, gedang itu pisang. Nah, kok bisa ya kan? Nah, kalau kates apa di sini? Kates pepaya juga ya kan? Sama, kates kami juga pepaya. Nah, justru adanya perbedaan itu jadi unik nggak? Loh, di sini gedang ya pepaya. Loh, kok di sana kok gedang itu pisang? Nah, jadi kita jangan mencela dulu, kita unik ya Indonesia kok bisa ya gini ya artinya ya. Coba kalian kalau misalkan mau bahasa Kutainya apa? Enggak. Kalau misalkan kami enggak ya tidak, ya kan? Enggak tidak. Kamu mau? Enggak. Ya udah. Kalau dari kalian kan, loh, kok enggak malah jadinya? Kalau dari kami enggak ya tidak. Paham enggak? Paham. Nah, justrunya ada perbedaan itu, ya. Kita tuh unik, Indonesia tuh sangat unik. Banyak sekali kosakata yang apa? Yang bermacam ragam dalam suku-suku tersebut dijadikan satu dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jadi misalkan dalam bahasa Kutai, kamu mau kemana? Apa artinya? Mana? Nah, kemudian itu kan kalau di Indonesia kan kamu mau kemana? Coba kalau dalam bahasa Jawa, kowe apa neng di? Nah, ya gitu kan. Misalkan ya, kamu mau kemana? Jadi intinya
perbedaan-perbedaan dijadikan dalam satu bahasa Indonesia. Semua tercantum jadi sama ya kan? Artinya paham sampai di sini? Ada pertanyaan sampai sila ketiga? Belum. Yang keempat. Nah, di sini menjelaskan mengenai mengembangkan. Nah, jadi negara kita kalau mau mengambil sebuah keputusan itu harus bermusyawarah. Contoh nih di dalam kelas ya, di dalam kelas kalian. Pemilihan ketua kelas pasti ada musyawarahnya dulu ya kan? Kemudian pemilihan bendahara dan lain sebagainya pasti ada yang namanya musyawarah terlebih dahulu. Contoh dalam kerja kelompok itu pasti juga ada musyawarahnya, ya enggak? Yakin pasti ada yang namanya musyawarah. Gak mungkin kita jalan sembrono sana, sembrono sini ya. Itu kita menyalahi aturan. Nah, sampai di sila keempat ada yang mau ditanyakan? Asbi, ada yang mau ditanyakan? Bahasa apa? Bahasa di dalam Jawa. Bahasa pisang Kan dalam saya itu artinya pisang. Tapi namun pisang artinya apa? Pisang ya pisang. Kalau bahasa Jawa pisang ya tetap pisang. Iya, pisang ya tetap pisang. Masa pisang sama dengan kedondong? Beda kan? Beda. Oke, pertanyaannya bagus juga. Kemudian yang terakhir yaitu sila kelima. Nah, ya di sini mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengenai keadilan berarti di sini perannya adalah pemerintah. Pemerintah mewujudkan bagaimana mereka dapat bersikap adil kepada masyarakatnya ya, tanpa membeda-bedakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya silahkan angkat tangan, jangan angkat kaki ya. Kalau angkat kaki enggak Nah, kita memasuki fungsi dan penerapannya ya. Pancasila berfungsi sebagai, tadi kata Adit, adalah dasar negara. Nah, jadi meliputi dasar negara itu adalah sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Dasar negara kita Indonesia memiliki apa sih yang karakteristiknya? Oh, ternyata Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila dengan 5 silanya tentang nilai-nilai kebudayaan dari Indonesia tersebut. Kemudian Indonesia memiliki ideologi negara yaitu Pancasila berfungsi sebagai ideologi negara, sebuah pemikiran atau pandangan hidup bangsa Indonesia atau falsafah negara, dasar filosofis bagi kehidupan bernegara. Nah, jadi sebuah pemikiran bangsa ya, sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia ya. Kemudian sebagai fungsinya pemersatu bangsa yaitu membangun kesatuan dan kebersamaan di antara masyarakat Indonesia. Nah, itu fungsi dari Pancasila. Kemudian ada penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita beribadah dan menghormati umat beragama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti kita harus adil, beradab, dan menghargai sesama. Kemudian persatuan Indonesia yaitu mengikuti upacara bendera dan menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan antar apa ini? Antar RT kah, antar RW kah, antar warga, antar suku, antar
agama, dan lain sebagainya yang menjaga sebuah kerukunan. Kemudian kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah kelas ya tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian pemilihan ketua sudah Bapak jelaskan, dan menerima keputusan bersama ya. Setelah kita musyawarah sudah memilih, dan kita harus menerima keputusan-keputusan yang sudah disepakati. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti membantu sesama, tidak membuang sampah sembarangan, dan bergotong royong. Coba misalkan kalau kita tidak saling membantu, apa yang akan terjadi? Apa? Keributan, apalagi kerusuhan. Kemudian kalau kita membuang sampah sembarangan, apa yang akan terjadi? Bencana alam. Kemudian kita harus saling bergotong royong, karena bergotong royong itu merupakan suatu hal bersama-sama dalam mencapai sebuah tujuan tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Sangat paham? Bohong. Coba Bapak mau tes. Sila ketiga apa? Masih banyak yang ngelek. Sila pertama? Sila kelima? Sila keempat? Nah, oke, kita harus fokus ya. Nah, seperti inilah ya. Namanya belajar, nggak selalu kita pasti banyak adanya gangguan-gangguan ya, tetapi kita harus tetap memfokuskan diri kita, meluruskan niat kita dalam belajar. Yakin nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, sekarang pada 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau BPUPK untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Pada sidang BPUPKI pertama dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul berbagai usulan mengenai dasar negara dari tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Tadi sudah kita bahas di awal ya kan. Kemudian, ini penjelasan mengenai materi BPUPKI atau BPUPK. Nah, BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai ya. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 sebagai langkah awal untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarahnya jadi gini. Jepang itu mengalami kekalahan setelah negaranya, ibu kotanya Hiroshima dan Nagasaki itu dibom atom ya. Jadi kesempatan itu dimanfaatkan oleh Indonesia untuk merebut kembali negara Indonesia. Kemudian Jepang mengaku kalah ya. Kemudian bekerja sama untuk menjanjikan sebuah kemerdekaan ya, kemerdekaan untuk Indonesia. Makanya dibentuk BPUPKI. Kemudian tujuan pembentukan BPUPKI ya, tujuan utama pembentukannya adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian menyusun dasar negara dan bentuk pemerintahan Indonesia setelah merdeka. Yang ketiga, keanggotaan BPUPKI atau BPUPK terdiri dari 67 anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh dari berbagai daerah dan golongan di Indonesia. Seperti ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, wakil ketua dari Jepang Ichibange Yoshio, kemudian dan RP Suroso ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Pasti belum paham. Sudah paham apa belum?
Paham, Dit? Baim? Ferdi? Nah, nih sidang BPUPK mengadakan 2 kali sidang ya. Yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu membahas mengenai rumusan dasar negara Indonesia. Nah, jadi tokoh-tokoh yang penting yang menyampaikan gagasannya tadi 3 tokoh tersebut yaitu Muhammad Yamin, Supomo, MR Supomo dan Insinyur Soekarno. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli berarti membahas rancangan undang-undang dasar. Jadi rancangan undang-undang dasar itu dibahas dalam sidang kedua. Nah, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. Berarti sesudah kemerdekaan Indonesia. Dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembangunan keadilan. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi setiap tanggal 1 Juni itu diperingati dengan hari Pancasila. lahirnya Pancasila. Ingat, 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah pada paham? Insya Allah. Nanti kalau Bapak tanya satu-satu bisa jawab nggak? Bisa? Insya Allah. Nah, kita sudah belajar mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Sekarang Tulis. ada sesuatu hadiah, yaitu apa? Tugas. Hadiahnya tugas. Pak, hadiah tuh di mana-mana, jajan kah apa kah, Pak? Hadiah kok tugas ya. Ini hadiah tugas ini Bapak berikan kepada kalian untuk apa? Untuk kalian diberi nilai ya. Kan sekolah, setiap sekolah kan kalian sekolah kan mencari ilmu. Oke. Jadi ini Bapak bagikan, nanti Bapak jelaskan ya, Bapak bagikan dulu. 1 orang 1 apa 1 orang 5? Nanti ya, jangan dikerjakan dulu, tunggu interupsi dari Bapak ya. 1, 2, 3, 6, 7, kurang 1. Iya, 1 orang 2 buting. Oke. Tulis nama apa? Tulis nama lengkap sama kelasnya. Jangan tulis nama artis Korea ya. Nanti kalian tulis itu nama-nama artis Korea, Bapak nggak tahu nanti. Oke, Bapak jelaskan terlebih dahulu mengenai tugas-tugasnya. Di situ ada 2 lembar tugas. Jadi yang pertama adalah kalian ini kan ada sila 1, 2, 3, 4 dan 5 itu Bapak acak ya. Jangan dikerjakan dulu ya. Itu Bapak acak. Kemudian kalian mencocokkan sila ke-1 yang mana, sila kedua yang mana dan begitu seterusnya. Paham? Pak, boleh pakai penggaris nggak? Boleh, Pak. Boleh langsung dicoret kah? Boleh, Pak. Coretnya harus pakai panah atau apa gimana? Boleh. Mau kalian pakai apa aja boleh. Yang penting dicocokkan. Kemudian buatlah contoh penerapan Pancasila. Yang kedua itu ya. Jadi sila pertama itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contoh
Sila pertama berarti kita beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian apalagi bertoleransi dan lain sebagainya. Sila kedua juga, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus apa sih penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus bersikap apa? Kita harus ngapain ya? Begitu seterusnya dengan sila-sila selanjutnya. Sampai di sini paham? Kalau nanti ada yang tidak paham, tanya ke Bapak ke depan atau nanti Bapak yang keliling yang menjelaskan lagi. Oke? Paham? Sekarang boleh dikerjakan, silahkan ditulis nama dan kelasnya ya. Pak, kalau salah di Steve X apa enggak? Kalau ada boleh, kalau enggak ada jangan. Cukup dicoret saja. Ya, Dit. Iya, semuanya ditulis, yang ada nama kelasnya ditulis ya. Mana? Pak, garisnya mencong-mencong, bengkok-bengkok, nggak apa-apa. Yang penting sesuai titiknya, paham? Sekarang silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit harus selesai. Ini siapa nih? Yang ini nih. Wih, apa ini? Dua manusia. Biarkan manusia pertama. Kemanusiaan yang adil tiga. Persatuan Indonesia. Nanti kalau sudah selesai bisa kalian presentasikan ke depan ya satu-satu atau nanti Bapak tunjuk siapa ya. Oke? Bisa ya. Kita harus berani maju. Kita harus berani presentasi ya. Jangan sampai tidak. Ini tahu Pancasila ini orang itu Pancasila. Mana Pancasila sebut ya yang kelima yang sama lawan istri bapak yang mau yang sakit dan di negara ini misalnya sila pertama adalah beribadah. Pak, ini satu. Gimana? Nih isi penerapannya di sini. Ya. Sini 2, sini 3, 4. Ya, ini sesuai aja penerapannya di sini ya. Ini kan ini di sila ke-1 garisnya ke sini harusnya ya. Kalau yang ini sesuai aja. Ini penerapannya apa? Ya, silakan. Yang masih kesulitan, yang belum paham, silakan bertanya. Ya, Dit. Apa, Dit? Oh iya, ya. Sila ke-1 ke sini. Ya, ini memang secara gak berurutan, ya. Oh. Wah, ini nih. Ini nih ya. Jago-jagonya ini. Endi. Jago. Weh, Perdi sudah mantap coba lihat lihat ini aja Bapak. Garis tiga ini kah? Iya. Pasti benar sih ya. Pasti bisa. Karena apa? Karena Pancasila kan kita pelajari setiap hari, ya kan? Masa kita nggak paham? Pasti paham. Tulis. Dengan kepercayaannya untuk sila kedua menjaga apa? Ibadah percaya beribadah dengan 30 kesamaan kan? Yo, siapa yang sudah? Ada yang sudah? Yang sudah boleh kumpul ke depan.
Kumpulkan, nanti Bapak bacakan dan maju. Ini Big X. Kepercayaannya Mas. Ini wah. Apa? Boleh. Ya. Sabar. Ayo Per, yang ini Per, gimana Per? Kerjakan Per. Tanya, diskusi sama temannya nggak apa-apa, diskusi. Nanti minggu depan baru bukunya ada ya, buku paketnya nanti baru ada. Sabar. Ini dalam rapi aku rapi syuting. Berarti apa ya Mas? Masuk dulu. Kewe kamu sini. Ya, yang sudah boleh dikumpul. Yang belum silakan masih dikerjakan. Yang berada berarti manusia yang adil dan berada berarti tidak ada. Apa? Ada yang kebingungan? Apa yang kebingungan? Ini pintarnya. Mana? Ya, digarisi. Ini sesuai, ini sudah sesuai semua. Enggak apa-apa. Enggak digaris enggak apa-apa, yang penting ini sudah sesuai. Ini sengaja memang Bapak sesuaikan sudah. Oke. Good. Ya, boleh. Isi namanya. Kacanya. Yo, yang sudah selesai silakan kumpul. Sudah? Yo, yang sudah kumpul. Yang sudah silakan dikumpul.
Debi, dah. Hah? Persentase 3 apa? Tinggal dibacakan aja. Misalkan nih ya. Pancasila sila ke-1 sila ke-1 Tuhan Maha Esa, ini cuma dibacakan aja gitu. Kemudian nah ini kan penerapan sila ke-1 adalah kedua kayak gitu aja. Sesuai kata-katanya itu dari cara seorang atau anu? Cara seorang aja sesuai yang kamu bisa. Sila 4. Sila keempat. Sila keempat. Apa coba tanyakan apa tadi? Sila keempat itu maksudnya tentang apa Pak gitu kan? Sila keempat ya. Tadi kan tentang permusyawaratan. Jadi penerapan permusyawaratan itu kayak apa? Kita misalkan kita bermusyawarah menentukan ketua kelas dan lain sebagainya kayak gitu. Silakan diskusikan nggak apa-apa. Saling berdiskusi. Sudah selesai? Yuk, silakan Dit. Yuk kita persilakan Adit untuk membacakan hasil kerjaannya. Ya, silakan Dit. Langsung. Kesatuan Indonesia sila ketiga. Peraturan yang dipimpin oleh kebijakan dalam keempat adalah sosial bagi seluruh Indonesia sila kelima. Ya, terus yang satunya. Nah, yang satunya adalah contoh penerapan sila ke-1 adalah kayak gitu. Beriman dan beribadah dan beriman. Kedua, saling menghargai dan menghormati dan membantu sesama. Ya. Dan ketiga, saling menghargai dan saling menghormati. Sila keempat, musyawarah dan saling menghargai pendapat yang lain. Ya. Sila kelima, tidak membeda-bedakan dari suku, agama dan daerah. Ya, terima kasih Adit. Silahkan duduk kembali. Nanti Bapak bacakan lagi ya. Ayo, Jibi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Alasti dari kelas 7B. Saya akan membacakan menurut saya tentang Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya adalah penerapan Pancasila dalam sehari-hari adalah beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya penerapan Pancasila yang mungkin ya bisa dibilang masuk akal lah. Saling menolong kalau ada yang kesulitan. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Penerapan Pancasilanya tidak terpecah belah antara suku. Ya. Lanjut. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Berdiskusi saat pemilihan ketua kelas. Ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya penerapan Pancasilanya adalah pemerintah memberi lingkungan yang aman dan nyaman. Ya, siap. Terima kasih. Oke, yang sudah mana? Yang sudah. Oke, Bapak akan membacakan ya. Langsung di penerapannya. Ini menurut Ramadhani. Ya. Penerapan Pancasila menurut Rama adalah sila pertama adalah beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang sila kedua adalah saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sila ketiga bekerja sama satu sama lain atau memperkuat nilai persatuan. Sila keempat pemilihan ketua kelas, berarti di sini adalah musyawarah. Kemudian sila kelima
saling menghargai dan menghormati. Ya, itu bisa merupakan sikap yang adil. Ya, silakan yang lainnya dikumpul aja. Yang sudah selesai silakan dikumpul, yang belum selesai silakan dikerjakan kembali. Ya. Diskusi aja nggak apa-apa, diskusi. Kalau kebingungan diskusi ya, sesama temannya diskusi. Ya, contoh dari penerapannya itu seperti apa aja. Nggak apa-apa, diskusi aja. Yo, yang sudah silakan dikumpul. Oke. Terima kasih. Yuk, yang belum cepat diselesaikan. Suka menghitung nih. Ayo, yang belum silakan dikerjakan lagi. Yang sudah silakan dikumpul. Oke, terima kasih Egi. Nah, Bapak membacakan hasil dari punya Egi ya. Contoh penerapan Pancasila menurut Egi ya. Sila pertama, beribadah sesuai agama masing-masing. Sila kedua, sebagai manusia kita harus menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Betul. Sila ketiga, saling tolong menolong. Sila keempat, pemilihan ketua kelas, berarti mengenai musyawarah. Sila kelima, saling menghormati satu sama lain. Wah, ini sama ini yang sama yang nomor sila kedua ini. Apa? Ya. Jadi kalian jabarkan sesuai dengan kehidupan masing-masing ya. Kehidupan sehari-hari maksudnya. Sila pertama apa, sila kedua itu apa, ketiga apa, penerapannya bagaimana ya. Yo, waktunya sudah kurang 2 menit lagi. Kurang 2 menit lagi, kumpulkan tugas. Kemana? Ya, silakan kalian bawa setangan. Ya, kumpulkan tugasnya.
Oke, tetap di tempatnya, jangan kemana-mana. Belum ada interupsi untuk kemana-mana. Mau izin ke WC silakan. Ya, tetap di kelas dulu, jangan pada izin semua. Ya. Yang ini sudah semua berarti ini. Tinggal berapa lagi? 1, 2, 3, 4 orang lagi. Ya, silakan kumpulkan. Jaga mainannya, jangan dimainin pula. Apa mulut itu? Terus Nggak usah. Ya, duduk di kelasnya. Duduk di kelas. Duduk di tempatnya, kacanya ditaruh. Ya, kumpulkan yang sudah langsung kumpul, duduk di tempat. Oke, sembari teman kalian mengerjakan, Bapak akan menyampaikan, merefleksikan lagi, menjelaskan materinya, penguatan materinya kembali, bahwasanya dengan kita mempelajari sejarah kelahiran Pancasila ini, kita tahu bahwasanya Pancasila terbentuk itu bukan semerta-merta langsung jadi, tetapi ada prosesnya yang sangat panjang, yang sangat rumit. Ya, perumusannya juga. Nah, jadi telah ditetapkan Pancasila itu pada tanggal 1 Juni itu diketahui bahwasannya sejarah lahirnya Pancasila. Nah, kemudian kita tahu tadi Pancasila lahir dari proses yang panjang pada 1 Juni 1945. Kemudian Pancasila itu tercipta dari hasil rumusan pemikiran para tokoh-tokoh negara, yaitu siapa? Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Di mana mereka memiliki rancangan Pancasila ya yang berbeda-beda ya. Menurut Insinyur Soekarno, menurut Muhammad Yamin, menurut Supomo ya, mereka cantumkan menjadi satu, yaitu dalam Pancasila yang kita ketahui pada sampai saat hari ini adalah Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai apa lagi satunya? Pemersatu bangsa. Nah, kemudian Pancasila penerapannya seperti apa? Penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa? Contoh, sila pertama, beribadah sesuai agamanya masing-masing. Yang kedua, saling menolong terhadap sesama teman dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempererat nilai-nilai persatuan dengan menjaga perasaan satu sama lain terhadap suku, terhadap ras, agama, dan antar golongan. Yang keempat, bermusyawarah ya. Kita setiap melakukan segala kegiatan itu harus bermusyawarah terlebih dahulu. Yang kelima adalah menanamkan nilai keadilan kepada sesama ya. Jadi penerapan nilai keadilan itu bagaimana kita mampu bersikap adil juga, kemudian kita memberikan yang namanya kepada teman kita nih, kita harus bersikap bagaimana supaya tidak ada kecemburuan sosial gitu ya. Kemudian dari penerapan yang kalian laksanakan, yang kalian lakukan, yang kalian sudah tulis, kalian sudah jawab. Semoga ya dengan adanya Pancasila ini menjadi landasan
berpikir kalian ke depannya untuk lebih baik. Karena apa? Karena zaman sekarang ini ya banyak sekali terjadi kejadian-kejadian yang tidak diduga para remaja-remaja di Indonesia. Contoh misalkan anak SMP ada yang sampai berani tawuran, anak SMK tawuran, ya enggak? Ya, nah, jadi jangan sampai di sini siswa-siswi SMP Negeri 1 Muara Kaman jangan sampai ada yang tawuran. Kalau sampai ada yang tawuran akan mendapatkan sanksi ya. Dan juga penerapan nilai Pancasila itu harus kita landasi dengan pikiran yang bersih. Supaya apa? Supaya kita berkehidupan sehari-hari itu sejahtera, aman, damai, tentram. Ya kan? Seandainya saja negara Indonesia belum merdeka, apakah kalian bisa sekolah seperti ini? Enggak. Yang ada kita apa? Kita masih menjadi budak ya. Kalian mau disuruh kerja paksa, kalian mau disuruh kerja tidak dibayar, tidak diberi makan, mau. Jadi kita harus mensyukuri ya, karena di zaman sekarang kita mau beli makanan gampang, tinggal ke Indomaret, ke toko-toko yang terdekat. Zaman dulu mau beli apa nggak punya duit, kerja cari uang susah ya. Orang tua kalian itu pasti pernah mengalami, orang tua saya juga. Nah, jadi kita sebagai anak ya, jadi sebagai anak kita harus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada orang tua. Kita harus menjaganya. Jangan sampai apa yang sudah diberikan orang tua kemudian kita lalai, ya kan? Contohnya kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah, kita sudah disekolahkan. Jadi kita harus membalas budi kepada orang tua bagaimana kita di sekolah itu belajar dengan baik. Tidak perlu menjadi orang yang sangat pintar sekali, tidak perlu. Cukup menjadi pribadi yang baik, tahu sopan santun. Kalau disuruh gurunya yang benar dilaksanakan. Kalau dilarang jangan ini, jangan itu, jangan sampai kita lakukan ya. Ingat aturan sekolah ya. Aturan sekolah itu juga ada ya. Aturan sekolah itu sama aja mengatur tingkah laku kita. Berarti tingkah laku kita diatur oleh sekolah. Sekolah itu ada landasannya juga. Landasannya juga dari Pancasila sebagai dasar negara, sebagai acuan hidup, pandangan hidup manusia ya. Kemudian kalian juga jangan sampai ya berperilaku buruk. Kalau di sekolah kita harus mencerminkan ya, kita harus mencerminkan bagaimana kita sebagai siswa-siswi yang baik ya. Jangan sampai kita memberikan contoh-contoh perilaku yang buruk. Itu dapat mengganggu diri kita sendiri dan orang lain. Makanya perilaku harus dijaga. Sopan santun harus dijaga atau ditanamkan dalam diri masing-masing. Paham? Sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, baiklah. Terima kasih pada hari ini kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marisa.